Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aimun dari PWKC. Saya akan menjelaskan pencemaran lingkungan di sekitar. Ini adalah contoh pencemaran air. Pencemaran air adalah menurunnya kualitas air yang disebabkan oleh masuknya komponen asing yang berupa unsur, energi, atau zat lainnya ke dalam air. Contohnya pencemaran air dapat terjadi pada air laut, air tanah, air sungai, air danau, dan air tampungan lainnya karena aktivitas manusia. Indikasi pencemaran air berupa perubahan warna, rasa, bau, hingga kualitas air itu sendiri. Penyebab pencemaran air paling sering diakibatkan sampah dan limbah hasil kegiatan manusia. Dampak pencemaran air pun bisa berbahaya karena menyebabkan banyak kerugian baik materi bahkan nyawa. Memang pencemaran tanah bukan satu-satunya masalah lingkungan yang kita hadapi. Ini adalah contoh pencemaran air paling sederhana adalah dari limbah rumah tangga. Polusi air jenis biasanya air dari sabun, sampah rumah tangga, dan nasi, mie, dan lain-lain. Mungkin terkesan sepele dan sehari-hari, padahal menyebabkan terdampaknya pencemaran air yang signifikan. Ini adalah contoh pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan salah satu dampak yang diakibatkan pencemaran lingkungan karena aktivitas manusia. Jika sudah begini, manusia perlu tahu cara mengatasi pencemaran tanah agar kembali subur. Banyak yang belum menyadari bahwa kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dapat berdampak baik atau buruk untuk lingkungan dan bumi di masa mendatang. Salah satunya penggunaan plastik yang berlebihan dan terus-menerus dapat menyebabkan global warming dan tidak baik untuk ekosistem manusia, bumi, dan tumbuhan. Dilansir dari Conservation Institute, pencemaran tanah atau polusi tanah merupakan kerusakan sekaligus kontaminasi tanah yang disebabkan oleh tindakan langsung maupun tidak langsung yang dilakukan manusia. Hal ini bisa mengubah kondisi tanah secara permanen maupun sementara. Selain itu, pencemaran tanah juga diartikan sebagai degradasi atau kerusakan permukaan dan tanah di bumi. Jika pencemaran tanah dibiarkan terus-menerus, kualitas dan produktivitas tanah sebagian area untuk berkebun, bertani, hutan atau lahan terbuka lainnya berkurang. Sementara itu, menurut Encyclopedia Britannica, pencemaran tanah diartikan sebagai deposisi bahan limbah padat atau cair yang ada di darat atau bawah tanah mencemari tanah maupun air tanah. Tentu saja pencemaran tanah itu hanya berpengaruh pada hewan atau tumbuhan, namun juga kondisi kesehatan manusia. Meskipun plastik merupakan wadah praktis yang digunakan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari, tapi jika dibuang sembarang dan menumpuk akan membahayakan ekosistem lingkungan. Terlebihnya plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai dalam tanah, yakni 500 sampai 1000 tahun lamanya. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengetahui cara pencemaran tanah. Ini adalah polusi udara yang berasal dari asap rokok. Asap pembakaran rokok tidak bisa diremehkan. Hal ini dikarenakan komponen dari polusi udara yang sangat kecil ukurannya, sehingga bisa menembus pembuluh darah. Dalam jangka panjang, paparan tersebut bisa meningkatkan risiko kanker. Asap dari pembakaran rokok turut berkontribusi dalam memperparah kualitas udara. Hasil pembakaran dari rokok menghasilkan tar, yang merupakan zat kimia berbahaya. Tar mengandung berbagai senyawa karbonik yang dapat menyebabkan kanker. Hampir dari 7.000 bahan kimia yang ada di dalam rokok, 2.000-nya diantaranya terdapat pada tar. Bahaya yang ditemukan dari asap pembakaran rokok bagi kesehatan sangat besar. Ini adalah contoh lingkungan yang masih aman dari pencemaran udara, tanah, dan lain-lain.